Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Aziza Rahmat dengan akhiran NIM 059. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang dimana berjudul Evaluasi Persepsi Masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Peran dan Eksistensi Profesi Apoteker. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang, yang dimana sesuai judulnya yaitu profesi apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang telah diakui eksistensinya di Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Masyarakat banyak yang belum mengenal profesi apoteker. Melalui penelitian ini, kita berusaha untuk mengetahui sejauh mana profesi apoteker diketahui di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul Evaluasi Persepsi Masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Eksistensi dan Peran Profesi Apoteker. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Sulawesi Selatan mengetahui peranan apoteker dalam pelayanan kefarmasian. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini saya mengangkat dua masalah, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran profesi apoteker di Sulawesi Selatan. Yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi profesi apoteker di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya itu ada definisi operasional. Ya, yang dimana definisinya itu analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, apoteker adalah salah satu yang memiliki peran dengan memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber informasi mengenai obat-obatan terhadap masyarakat yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Selanjutnya ada kajian pustaka yang dimana menurut Wijayanti dan Wardani tahun 2009, yang dimana judulnya Pengenalan Sejak Dini Profesi Apoteker Melalui Metode Storytelling Bermuatan Pendidikan Karakter. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di TK Senior Indah Semarang ini tentang pengenalan sejak dini profesi apoteker, obat dan pemanfaatannya menggunakan metode storytelling, menggunakan media peraga berupa boneka jari serta games mengenai proses pembuatan obat dalam bentuk sediaan kapsul. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta didik TK Senior Indah mengenai profesi apoteker, obat dan pemanfaatannya, sehingga menambah kepatuhan dalam mengkonsumsi obat pada waktu sakit, serta secara lebih luas dapat mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yang dimana tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran profesi apoteker di Sulawesi Selatan, dan yang kedua untuk mengetahui persepsi masyarakat eksistensi profesi apoteker di Sulawesi Selatan, yang dimana manfaatnya itu dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan agar kita dapat mengetahui persepsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap peran dan eksistensi profesi apoteker, serta menjadi sumber informasi untuk meningkatkan kualitas apoteker agar lebih dikenal oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Sebelum lebih jauh kita mengenal dulu apa itu apoteker. Apoteker adalah suatu profesi yang merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan pada bidang kesehatan, membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi yang didapat dari pendidikan formal, orientasi primernya harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014. Ciri-ciri minimal profesi secara umum antara lain sebagai berikut. Ini menurut Triwara dan Jurbandi tahun 2015. Yang pertama yaitu profesi merupakan okupasi atau pekerjaan berkedudukan tinggi yang terdiri dari para ahli yang terampil untuk menerapkan peranan khusus dalam masyarakat. Yang kedua, ada suatu profesi mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat maupun klien-kliennya secara individual. Selanjutnya ada moral dan etika apoteker. Bertens mengungkapkan bahwa kaidah moral menentukan apakah seseorang berperilaku baik atau buruk dari sudut etis. Oleh karena itu, kaidah moral adalah kaidah yang tertinggi dan tidak dapat ditaklukkan oleh kaidah yang lainnya. Ini menurut Indrianti tahun 2012.
Bentuk positif dari kaidah moral adalah perintah yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang melakukan sesuatu. Misalnya apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan, serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan, dan disertai kejujuran serta menggunakan ilmu pengetahuannya dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kewenangan, kewajiban, dan hak apoteker. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan, dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, nomor 36 tahun 2009 pasal 23 ayat 1, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Serta pasal 108 ayat 1 mengatur kewenangan seorang tenaga kefarmasian atau apoteker. Praktis kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat. Bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Selanjutnya ada kewajiban apoteker. Sebagai tenaga kesehatan, profesi apoteker selain mempunyai kewenangan juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu kewajiban yang bersumber sebagai profesi apoteker, kewajiban yang berdasarkan pada penerapan keilmuan saat memberikan pelayanan, dan kewajiban yang bersumber pada peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah. Kewajiban sebagai profesi apoteker dalam komunitasnya tertuang dalam bentuk kode etik apoteker. Sedangkan sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kefarmasian diatur oleh organisasi, contoh pedoman disiplin, dan dalam bentuk perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban yang timbul sebagai seorang profesi apoteker yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dalam kode etik apoteker Indonesia. Seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Selanjutnya ada tinjauan Islam tentang apoteker, yang dimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, yang artinya sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Yang dimana maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat ciptaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama seorang yang berprofesi sebagai apoteker bertujuan menjadi ketenaga kerjaan terutama dalam bidang kesehatan, hendaknya orang yang sakit maupun seorang apoteker yang mengobati meluruskan niatnya. Orang yang sakit berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang apoteker berniat untuk membantu saudaranya sesama muslim dan menolong semampunya. Ia melakukan semua itu untuk mendapatkan pahala dari Allah semata dan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya agar seorang muslim memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim. Ini dikutip dari Nada tahun 2007 halaman 180. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif berbentuk angka atau bilangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode observasional dengan teknik cross-sectional menggunakan kuesioner. Dan adapun tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan pada bulan Agustus sampai bulan September tahun 2023. Selanjutnya ada populasi dan sampel, yang dimana populasi merupakan kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Sulawesi Selatan. Terus sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya itu ada sampling, adalah bagian proses pengambilan sampel dari populasi untuk dapat mewakili populasi tersebut. Besar sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Nah, yang dimana rumusnya itu
N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dalam kurung D pangkat 2, yang dimana keterangannya itu N kecil itu sama dengan jumlah sampel, N besar itu sama dengan jumlah populasi, sedangkan D itu tingkat signifikan dan memiliki nilai ketetapan yaitu 0,1. Nah, contoh perhitungannya itu N sama dengan jumlah sampelnya itu kita contohkan dalam 8.500 per 1 ditambah 8.500 dalam kurung 0,1 pangkat 2. N sama dengan 8.500 per 85.000,01. N sama dengan 99,9. Nah, hasil perhitungan menggunakan rumus Lovin. Didapatkan hasil minimal responden yang dibutuhkan yaitu minimal 99 orang dari masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.